أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في آية أخرى: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji jam segini ya, dan ceramah jam segini, ini ngaji yang gak enak memang ya. Ngaji jam segini ini ngaji yang gak tepat. Yang enak jam segini tidur, ya. Makan, habis makan tidur ya. Tapi saya sangat yakin yang duduk hadir ini adalah orang-orang ahli ibadah. Amin. Orang-orang yang terus ingin meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, al-imanu yazid wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Tapi kalau kita mau akui jujur, iman kita seringan nambah apa seringan kurang? Kurang. Hah? Enggak, kalau mau akui jujur, nambah apa kurang? Kurang. Sadar kurang ya? Sadar ya? Tapi diajak ngaji susah banget kita. Mudah-mudahan minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang, yang tadi sudah bisa sholat berjamaah, duduk sebentar, luangkan waktu, mau ustadznya siapapun, mau gurunya siapapun, mau kiainya siapapun, hadir di majelis ini. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Al-Qur'an, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Hai Muhammad, apabila engkau ditanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doa umatmu, hai Muhammad. Artinya doa kita apabila umatmu berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Aku yang mengabulkan semua doa, berimanlah ia kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat tadi menjelaskan, kalau kita mintanya kepada Allah, kalau kita berdoanya kepada Allah, kalau kita mohonnya kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Pada ayat yang lain Allah berfirman lagi, ud'uni astajib, berdoalah engkau kepadaku, maka akan aku. Sekarang pertanyaannya, Mas, hari ini sampai hari ini ada nggak doa Mas
yang sampai hari ini belum dikabul sama Allah? Ada nggak? Ada. Pak, maaf, ada nggak doa Bapak yang sampai hari ini yang belum dikabul oleh Allah? Ada nggak? Ada ya? Ada Pak ya? Kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, kalau kita mau tarik benar dengan ayat Al-Quran tadi, berarti Allah gak tepat janji dong. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa engkau kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sekarang doa sudah, sholat duha sudah, sholat tahajud sudah, ya, sholat tasbih sudah, bahkan berdoanya sambil menangis. Kenapa nggak dikabul sama Allah? Oh, jangan salahkan Allah dulu. Jangan salahkan Allah dulu ketika doa kita nggak dikabul, ketika doa kita nggak dijabah. Kalau Allah jelas konsepnya Pak, kalau Allah jelas konsepnya, ya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan pernah ingkar janji. Kalau Allah nggak akan pernah ingkar janji Pak, ya. Yang suka ingkar janji Pak, yang suka ingkar janji itu yang kemarin fotonya banyak di tiang listrik sama di pohon, tuh suka ingkar janji Pak. Ya, Bapak suka lihat fotonya di tiang listrik sama di pohon itu. Nah itu suka ingkar janji Pak. Belum jadi gubernur, ngomongnya cakep banget Pak. Belum jadi gubernur, ngomongnya cakep banget, udah naik lupa. Bela rakyat kecil, waduh pedagang kecil, udah naik rakyat digusur semua. Nih, ingkar janji, fotonya nanti yang listrik sama di pohon. Allah dan Rasulnya gak akan pernah ingkar janji. Ketika Mas ada doa yang belum dikabul, ya Allah, pengen naik jabatan ya Allah. Sampai sekarang kagak naik jabatan. Ya Allah, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang solehah. Kagak taunya anak kita nakalnya 17 setan Pak. Ya Allah, pengen pergi haji, begini hari gak pergi juga. Maka ketika ada doa yang gak dikabul sama Allah, saya katakan tadi, jangan salahkan Allah dulu. Mari sama-sama kita lihat. Mari sama-sama kita lihat bagaimana rangkaian kita mau doa. Ya, apa udah benar atau enggak? Kalau dalam hadis Rasulullah, bahkan sebagian ulama menjelaskan ada 10 penyebab doa kita tidak diijabah. Ada 10 penyebab doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Berapa Mas? Berapa yang menyebabkan tidak dikabul? 10 ya. Ini yang 10 ada apa enggak? Jangan-jangan yang 10 ya ada semua, ya pantas gak dikabul. Tapi tadi saya katakan sebelum saya bahas yang 10, kita lihat dulu yuk rangkaian mau doa. Nah ini yang terbukti. Mas, boleh saya tanya? Boleh ya? Kalau kayak Mas ini kira-kira berdoanya kapan? Setelah sholat. Mas kapan doa? Setelah sholat? Iya. Alhamdulillah, ini bagus ini. Ya. Setelah sholat kita berdoa, betul? Coba sama-sama kita saksikan, kita lihat. Kalau berdoa kita setelah sholat, berarti rangkaian kita mau doa, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Udah bener apa enggak? Udah cocok dengan ajaran fikih apa enggak? Tuh. Nih, rangkaian mau doa Mas. Doa di atas. Katanya doa sesudah sholat. Berarti doa sebelum doa sholat. Kan gitu kan? Doa sebelum doa sholat. Sebelum sholat wudu. Sebelum wudu istinja. Kan begitu kan? Doa sebelum doa sholat. Sebelum sholat wudu. Sebelum wudu bisa jadi niat. Sebelum niat istinja, bersih-bersih. Pertanyaannya, rangkaian ini semua udah bener apa enggak? Pak, berarti yang bawah tadi apa tadi? Istinja ya. Istinja kita udah bener apa kagak? Mohon maaf Bapak semua, saya kalau orang perempuan lagi kencing jarang saya lihat. Tapi kalau orang laki sering saya lihat. Loh,
Berarti Ustaz juga lihat juga. Ya kan bini saya perempuan Pak. Ya. Tapi kalau orang laki sering saya lihat. Mohon maaf Bapak Saudara, bagaimana istinja kita? Apakah istinja kita sudah benar? Apakah tadi kencing kita, pipis kita sudah benar? Mohon maaf yang sering saya lihat, bapak-bapak kalau hari Jumat kencing katanya tuh, istinja katanya di tempat toilet. Mohon maaf, orang laki kan kalau kencingnya hari Jumat cuma seleting diturunin doang. Reset, ya kan? Udah diturunin, mic-nya dikeluarin, ya kan? Setelah mic-nya dikeluarin, cur, habis. Yang dicuci cuma helmnya doang. Cek. Dimasukin lagi kan? Set, ditarik, sereset, betul? Terus kita wudu. Setelah wudu kita ngadep kiblat. Jujur ya. Nanti kita lagi ngaji ya. Pak, jujur ya. Mohon maaf nih saya tanya jujur. Pak, pernah nggak di saat kita lagi sholat habis istinja tadi baru takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang berasa netes 2 tetes, tes, suka? Jujur, suka? Bilang iya aja susah Pak. Terkadang berasa Pak netes 2 tetes, tes. Saya tanya ketika netes 2 tetes tadi, sholatnya jalan terus nggak? Jalan terus. Doanya jalan terus nggak? Bagaimana Allah mau kabul kalau istinja saja kan belum benar? Ini kan rangkaian mau doa. Maka kalau Aisyah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, di sini kalau di sini Kompas ini susah Pak kalau ceramah kagak dikasih ayat. Ayatnya air putih lagi. Bulan kemarin ceramah air putih, sekarang air putih lagi, air dukun duluan. Kan yang enak kalau siang-siang begini es jeruk kan begitu ya kan. Nah, jadi tadi saya katakan Aisyah menjelaskan dalam salah satu hadisnya bagaimana Rasulullah pipis, bagaimana Rasulullah istinja. Ya. Mohon maaf Rasulullah pipis nggak seperti kita pipis Pak. Ya. Rasulullah pipis itu jongkok, kita berdiri. Ya. Mohon maaf yang kita dapat cuma hilang hajat kita doang. Bernilai ibadah nggak bernilai ibadah. Padahal sering saya katakan pipis bisa bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Kalau kita contoh akhlaknya Rasulullah, kalau kita contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Aisyah menjelaskan bagaimana Rasulullah pipis. Nih, Pak, karena kita orang Indonesia pakai celana, copot celananya, dan tuh. Kalau orang Arab pakai gamis, enak tinggal diangkat doang. Ya, ditekuk selesai. Karena kita orang Indonesia pakai celana, copot dulu, gantung. Ustaz, kalau nggak dicopot, turunin aja sampai sini bisa nggak? Bisa. Cuman kadang-kadang kejepit sama gesper di sini nih Pak itu sakit. Jadi yang enak bagaimana? Copot, gantung. Bagaimana pipis Rasulullah? Kita lihat sama-sama. Ya, Aisyah menjelaskan pipisnya Rasulullah jongkok Pak. Bagaimana jongkoknya? Bagaimana jongkoknya? Jongkoknya nih kaki kanan. Kaki kanan berada di atas pipi pantat begini tuh begini, ya. Yang kiri begini, ya. Apalagi orang gemuk model begitu tuh. Ternyata pipis begini lebih bagus Pak. Kalau orang gemuk pipisnya jongkok tapi begini Pak tuh, rapi kencing dia mau bangun ngejengkang Pak nggak ada keseimbangan. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Mohon maaf Pak, ini kaki kanan berada di atas pipi pantat, yang kiri begini Pak. Rasulullah pipis. Aisyah menjelaskan setelah habis, mohon maaf Bapak, mic-nya itu nggak dipegang oleh Rasulullah dengan tangan kanan, enggak. Dipegangnya dengan tangan kiri Pak. Udah gitu dipegangnya bukan dari depan, bukan. Dari belakang, tuh begini, tuh. Jangan tanya. Ini kadang-kadang kita jelasin begitu nanya, Ustaz kalau dari belakang nyampe apa enggak Ustaz? Nyampe. Mau ente gemuk juga nyampe. Jangan bagi tanya nyampe apa enggak Ustaz, nyampe. Megangnya dari belakang. Nih,
Selesai habis Rasulullah tidak langsung istinja. Aisyah menjelaskan Rasulullah selalu istibra. Wal istibra'u witran. Rasulullah istibra witir. Apa itu istibra? Dehem. Apa itu witir? Ganjil. Berarti Rasulullah selesai habis, beliau nggak langsung cebok, dia istibra dulu, dia dehem dulu. Dan dehemnya Rasulullah ganjil. Bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Bagaimana dehemnya Rasulullah? Bapak, dehemnya Rasulullah rasanya masih ada nih. Rasanya masih ada nih. Cuci, cebok, insya Allah bersih. Dehemnya yang saya contohin. Kalau dehemnya, aku dehem lain. Dan ternyata survei membuktikan laki-laki seperti kita, Pak, yang sudah memasuki usia 40 tahun itu 86% laki-laki yang sudah memasuki usia 40 tahun itu kena yang namanya penyakit kanker prostat. Ternyata kalau kita pakai yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, itu menghindari kita, Pak, laki-laki daripada penyakit kanker prostat. Kita nggak pakai, kita kencing diri, kis. Apalagi supir taksi gergetan banget ya kalau ada nggak supir taksi di sini? Kalau supir taksi sembarangan aja kalau kencing. Saya pikir dia buka pintu ngapain? Buka pintunya dan samping tuh dibuka pintunya. Pikir ngapain? Gak taunya berdiri dia. Dia guyur cuma pakai aqua doang. Mobilnya jalan, airnya ketinggalan. Ayo pakai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau istinja kita sudah benar, istinja kita sudah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, saya sangat yakin, Pak, nggak ada doa yang nggak dikabul. Setelah istinja, apa tadi? Niat, ya, niat. Apa? Nggak usah ribut kalau soal niat, karena dijelaskan an-niyatu ma khatara fi qalbi. Niat itu apa yang ada dalam hatimu. Mau niatnya pakai bahasa Arab boleh, mau niatnya pakai bahasa Jawa boleh, mau niatnya pakai bahasa Padang juga boleh. Yang jelas cuma niat tadi itu. Beda dengan sholat. Kalau sholat bacaannya tidak boleh dengan bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Kenapa? Karena disitulah kelihatan orang yang sedang sholat ummatan wahidatan, umat yang satu. Kalau saja sholat berjamaah boleh niatnya tadi, boleh niatnya tadi pakai bahasa yang lain, kacau sholat, Pak. Imam orang Jawa, imamnya orang Jawa. Kata orang Jawa, imamnya takbiratul ihramnya Gusti Allah, Gusti Allah. Kalau orang Padang lagi, imamnya Allah nan gada, Allah nan gada. Orang Betawi jadi makmum di belakang, agak mau kalah dia. Allah yang gede banget. Nggak akan kelihatan ummatan wahidatan. Maka kalau soal niat yang untuk tadi mau pakai bahasa apa aja boleh. Tapi tadi kalau soal niat, makanya saya katakan jangan pada ribut. Nah, niat tadi boleh pakai bahasa apa aja. Setelah niat baru kita menginjak wudu. Wudunya yang benar dong. Wudunya yang benar. Jangan sembarangan. Ini wudu umur 40 tahun. Umur 50 tahun wudu sembarangan. Pak, membasuh muka yang rukun saja ya. Membasuh muka dijelaskan dalam fikih mulai akhir kelihatan. Basuh muka mulai akhir tubuh rambut sampai di bawah dagu. Mulai pentilan telinga kanan sampai pentilan telinga kiri. Nih, basuh muka. Ketika kita membasuh muka, air bocor dari keran kita tadangi. Allahumma
bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau putihkan wajah aulia-aulia Engkau, dan jangan Kau hitam legamkan wajahku ya Allah, sebagaimana Engkau hitam legamkan wajah musuh-musuh-Mu. Angkat dong. Air jatuh kan? Tarik Pak. Yang punya jenggot, jenggotnya dibasahin. Coba tadi wudu dia. Coba tadi wudu dia. Rusak semua. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Itu doa yang kita baca. Begitu benar doanya? Begitu enggak tadi? Kagak. Begitu enggak doanya tadi? Kagak. Enggak bisa loh, ya kan? Doa yang gini-gini doang. Ayo, enggak ada kata terlambat. Usia sudah 40 tahun lebih. Masa untuk kita masih sembarangan aja, Pak? Mau kapan kita benerin? Maka jangan salahkan kalau Allah nggak ijabah doa kita. Jangan salahkan Allah kalau doa kita nggak dikabul. Kenapa? Kita belum benar. Membasuh tangan ma'al mirfaqaini. Ma'a artinya bersama. Ma'al mirfaqaini, bersama dua sikut tuh. Memang tangan panjang, ya tarik sampai ke atas. Ma'al mirfaqaini, bersama dua sikut, tarik tuh. Ini kita wudu, ya Allah Rabbi. Begini doang. Mas, membasuh hidup atau memasukkan air ke dalam hidup? Masukkan air ke dalam hidup, begitu kan? Wudu yang benar masukkan air ke dalam hidup, bukan membasuh hidup. Tapi berapa banyak di antara kita? Hah? Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam hidup, Allahumma aujidli raihatal jannati fil jannati wa anta amiradin. Nih, air udah di tangan, tarik tuh air. Begitu. Ini kita wudhu. Ini masukkan apa membasuh, coba dia. Ini namanya membasuh, bukan memasukkan. Udah masa tunjuk tangan tadi yang wudhu di sini, gua lihat kok tadi. Sekarang bagaimana doa mau dikabul kalau wudhunya belum benar? Betul Pak? Ayo kita perbaiki. Mulai alat tubuh rambut sampai di wadah. Mulai telinga kanan sampai telinga kiri. Jangan tanya. Ini udah kita jelasin aja lagi, Ustaz. Kenapa? Teman saya ada Ustaz, akhir tumbuh rambutnya di sini Ustaz. Berarti wudhunya sampai sini dong? Kagak juga. Vicky bilang mulai akhir tumbuh rambut. Apa maksudnya? Batas jidat. Kan nggak mungkin Pak jidat sampai sini, nggak mungkin. Udah jangan. Pakai dicari lagi. Udah. Ketika kita pahami tadi insya Allah ya, mohon maaf, membasuh telinga. Membasuh telinga itu paling tidak dua jari ini berfungsi. Telunjuk, ibu jari. Ini paling tidak berfungsi ketika kita membasuh telinga. Dan ternyata subhanallah, kalau saja wudhu kita benar Pak, itu menghindari daripada yang namanya kanker getah bening Pak. Kita kan basuh telinga cuma begini doang. Yuk perbaiki, membasuh telinga. Paling tidak dua jari kita berfungsi. Telunjuk kita menusuk lubang kuping Pak, ces. Ditusuk lubang kuping, tekukan telinga tadi dibasahkan Pak, tuh. Diturunkan ke bawah baru dijepit oleh ibu jari naik ke atas. Sempurna. Nih, gitu dong. Iya kan? Telinga ini kan ada tekukan-tekukannya. Masuk nusuk dia, tekukannya dibasahin. Tuh. Turunkan dia ke bawah baru. Kita kan coba tadi, kalau saya cuma lirik aja tadi itu. Ya Allah.
Udah nggak usah siapa orangnya siapa orang. Saya tahu orangnya udah tadi saya lihat. Enggak, abang enggak jauh beda. Ayo kita perbaiki. Nih lihat, membasuh kaki. Membasuh kaki Vicky bilang, kalau tadi ma'al mirfaqaini bersama dua sikut tangan. Kalau kaki ilal ku'aini, ila sampai ilal ku'aini sampai mata kaki. Ibu kalau wudu nggak usah ngangkat-ngangkat rok sampai tinggi-tinggi, nggak usah. Ini aurat perempuan. Hei perempuan, ini aurat perempuan, betul? Ini perempuan wudu di luar bulan Ramadan diangkat roknya tinggi. Mohon maaf Pak, saya kalau lihat betisnya gede, nengok saya. Tapi kalau kecil putih temen saya lihat. Ini kan jangan sampai wudu lalu bikin dosa buat orang lain, betul? Ilal ku'aini sampai mata kaki saja. Enggak usah sampai ke atas, sampai mata kaki. Dan ketika kita membasuh kaki, jari jemari dibasahkan. Ini tadi siapa tadi? Masa tadi untuk basuh kaki, air keluar dari keran cuma begini doang. Saya lihat tadi gitu begini. Ya Allah, ini bagaimana Allah mau kabul kalau tadi wudhu kita belum benar, istinja kita belum benar, maka siang hari ini tidak ada kata terlambat. Ayo kita perbaiki, ya. Mulai dari diri kita. Besok sampai rumah, nanti sampai rumah, ajarkan buat anak kita. Sayang, anak ayah, coba kamu wudhu, ayah lihat. Tanamkan nilai-nilai akidah, tanamkan nilai-nilai tauhid buat anak-anak kita mulai dari masih kecil-kecil. Dia akan ingat terus. Kenapa jadi wudhu ente begitu? Karena bapak kita dulu udah ada. Memang ya kan? Karena bapak kita dulu nggak ngingetin. Maka jangan pindah, udah diam situ aja. Artinya tadi, maka kalau kita punya anak, ayo ajarkan anak kita. Dan saya sangat yakin anak kita umur 5 tahun, anak kita umur 7 tahun, ketika kita ingatkan, Masya Allah, dia akan ingat terus sampai tua. Oh, ayah dulu ngajarin begini. Oh, dulu ayah tanamkan begini. Dia ingat terus sampai tua. Maka sekali lagi kita perbaiki. Terus ini belum bahas yang 10 ya, masih rangkaian ya. Ya Allah, udah jam 1 kurang 15. Terus apa enggak nih? Terus. Baik, kita singkat saja. Setelah istinja, niat, wudu, terus sholat. Mana? Pakai dulu. Kan enak kalau ngaji langsung praktek. Sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana. Beliau cinta, beliau sayang kepada kita semua umatnya. Dalam hadis beliau katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau menyaksikan aku salat pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Rasul menggunakan kalimat dalam hadis ini dengan kata-kata ro'a, melihat. Tapi melihatnya tadi, ro'a tadi, itu tidak bisa pada saat-saat tertentu. Padahal dalam ilmu bahasa Arab yang namanya melihat bukan saja ro'a. Nazoro artinya melihat, basoro artinya melihat, syahada artinya melihat. Rasul sangat bijaksana. Beliau tidak menggunakan sallu kama nazartani usolli, tidak. Sallu kama syahadatani usolli, tidak. Karena yang namanya nazar, syahadat cuma saat itu doang, besok-besok nggak lihat lagi. Tapi kalau ro'a, hari ini lihat begitu, besok kalian lagi. Nah, itu Rasulullah bijaksana. Maka ketika kita sholat tadi ini begini nih, sholat berjamaah, jangan ribut, jangan berantem. Orang sholat udah macam-macam. Ada yang sholatnya tadi kan pakai usolli kan, usolli.
Ada yang pakai usolli tadi dia. Usolli fardu zuhur. Ya, yang sebelahnya nggak pakai usolli, udah diam aja, nggak apa-apa. Ini temannya pakai usolli fardu zuhur. Ya, sholat pakai usolli. Sholat pakai usolli. Emangnya dia nggak percaya Allah Maha mengetahui? Dari wudhu juga Allah udah tahu kita mau sholat zuhur. Iya pakai usolli. NU nih bid'ah lagi dah. NU bid'ah lagi. Akhirnya dia sholat nggak pakai usolli, ngadep kiblat langsung aja. Allah, temen yang pakai usolli, sholatnya nggak pakai usolli. Nyangkut di mana nih sholat? Emangnya lu kirim surat, tempel perangko, nggak tulis alamat, nyangkutnya di mana itu surat? Udah wudu, udah ngadep kiblat, nggak pakai usolli, nyangkut di mana nih sholat? Kata yang pakai usolli, bid'ah nih, bid'ah lah. Akhirnya teman kita yang keluar, yang mereka kagak sholat, yang jangawan, nggak kagak sholat. Dia bilang begini, mendingan gue bener kagak sholat. Pakai usolli bener, nggak pakai usolli juga bener. Yang nggak bener, yang nggak bener yang mereka kagak sholat. Begitu dong. Dagang sebelah masjid, bahkan kadang-kadang dagang di masjid kagak sholat juga. Ada nggak yang begitu? Dagang sebelah masjid, adanya di dalam masjid, kagak pernah sholat. Ada yang begitu. Bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah kagak jauh beda di sana. Ayo dong. Ya, maka tadi saya katakan soal mohon maaf, soal lihat tadi silakan, jangan pada pakai usolli benar, nggak pakai usolli juga benar. Kita lihat sama-sama. Mas, lihat ya. Anggap saya lagi sholat ya, Bang. Lihat saya ini, anggap saya lagi sholat ya. Batal atau enggak? Batal atau enggak ya? Sholat saya lihat ya. Usolli, kalau saya pakai usolli. Kalau saya nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batal nggak? Saya nggak tanya itu batal nggak sholat saya. Tadi lihatnya tadi, lihat ya, lihatnya tadi, lihat batal nggak sholat saya tadi? Nggak, oke gitu aja udah. Saya cuma minta begitu doang. Batal nggak sholat saya? Nggak, Mas. Nggak, batal. Batal, oke. Batal, Mas. Enggak, Pak. Baik. Batal. Batal? Tidak. Saya demokrasi ya. Saya demokrasi. Mas yang bilang batal. Saya tidak salahkan. Benar. Kenapa benar? Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya, gerakan di luar dari gerakan sholat lebih dari 3 kali, kata Imam Syafi'i bisa. Dengerin, kata Imam Syafi'i, gerakan di luar daripada gerakan sholat lebih dari 3 kali bisa. Kalimatnya tadi bisa membatalkan sholat. Maka yang berpendapat batal saya nggak salah, bisa membatalkan sholat. Tapi bapak yang bilang nggak batal, saya juga nggak salah. Kenapa? Karena saya benar-benar gatal. Orang gatal ya baik. Orang gatal ya. Sekarang Mas, lihat sholat saya yang kedua. Usolli, kalau saya pakai usolli ya. Kalau saya nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, enggak ada. Mana lebih khusyuk? Salat saya yang pertama atau salat saya yang kedua? Oh, yang pertama. Yang kedua takut batal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Lihat salat saya yang ketiga. Lihat salat saya yang ketiga. Usolli, kalau saya pakai usolli. Kalau saya tidak pakai usolli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini baru batal. Kenapa gerakannya sudah mengganggu konsentrasinya kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru batal. Maka ketika kita melihat seperti tadi, kita nggak gampang nyalahin orang dan kita nggak gampang bid'ahin orang. Lihat sama-sama. Lihat sama-sama. Nih lihat. Ada nggak tadi saya tadi di sholat pertama, tapi saya sudah lalat lirik tadi nih. Lihat waktu sholat sunat. Ada nggak orang yang sholat takbirnya begini? Takbiratul ihramnya begini, ada nggak nih? Allahu Akbar. Ada yang begini? Yang begini benar, nggak salah. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan, angkat dua belah tapak tanganmu, letakkan ibu jarimu di bawah telingamu, lalu pergelangan tangan kanan dengan pergelangan tangan kiri, dia ketemu di atas pusat. Allahu Akbar. Benar, nggak salah. Tadi ada nggak yang salahnya begini? Tadi yang salahnya begini. Usolli, kalau dia pakai usolli. Kalau dia nggak pakai usolli. Allah. Ada nggak? Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Jangan dikasih komentar ayam sakit sholat. Jangan. Kenapa dia takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kenapa begitu? Dijelaskan. Satukan sumpahmu kepada Allah dengan detakan jantungmu. Maka ketika dia menghadap kiblat, dia bersumpah kepada Allah, dia satukan dengan detakan jantungnya. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Silakan, benar enggak salah. Ada lagi yang takbiratul ihram begini. Usolli, kalau dia pakai usolli. Kalau dia pakai usolli. Allah. Ada? Jangan kasih komentar ya. Orang kayak main layangan. Ini bukan main layangan. Kenapa dia gulung begini? Karena dijelaskan lagi, mulailah segala sesuatu dengan yang kanan. Kau pakai baju tadi mulai tangan kanan. Kau pakai celana mulai kaki kanan. Kau pakai sendal, pakai sepatu mulai kaki kanan. Maka ketika kau menghadap kiblat, kau takbiratul ihram, mulailah dengan yang kanan. Allah. Dia bingung cari yang kanan mana duluan. Yang kanan duluan mana ini? Ya Allah. Makanya ada yang putarannya 2 kali, ada yang sekali, ada 3 kali. Silakan, benar. Kenapa emang dia lagi bingung cari yang kanan mana duluan ya kan? Allah. Jangan ribut. Ini soal gulung-gulung ribut lagi. Lihat. Nih, ada lagi yang takbiratul ihram begini nih. Usolli, kalau dia pakai usolli. Kalau dia nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Ada? Jangan dibilang dia habis makan sambal. Perutnya mules, ini bukan mules. Kenapa dia begitu? Aisyah menjelaskan lagi. Rasulullah dalam keadaan perang, Rasul dalam kondisi perang, Rasul tetap menjadi imam. Dan ketika Rasul menjadi imam, Rasul takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa begini Rasulullah? Pegangin pedang.
lagi sholat, musuh datang, hendak tinggal ditarik, itu maksudnya. Jamaah masjid sini ada yang baca hadis tadi, dipraktekin jamaah. Allahu Akbar, jangan ribut, anggap aja dia lagi perang. Selesai. Kita nggak ribut, betul? Ini yang ada ribut lagi. Boleh saja, nggak apa-apa ya. Jujur tak jawabnya ini. Bang, pernah nggak abang lagi sholat? Katakanlah sholat maghrib gitu ya. Sholat nih, terus di tengah-tengah sholat, perut abang mules, blebok, terus kepengen kentut. Pernah nggak abang lagi sholat nahan kentut? Pernah. Nah nih. Saling malah dia. Pernah ya, lagi sholat nahan kentut ya. Bapak pernah? Nih lihat. 1, 2, sama-sama nahan kentut. Beda. Kalau dia nahan kentut nih, lagi sholat blebok nahan kentut, tenang dia. Kenapa? Emang udah kejepit pantatnya. Tapi kalau yang model begini, nahan kentut, Allahu Akbar, dia kempit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dikempit ini. Imam ruku, dia ruku, Allahu Akbar tuh. Imam sujud, ikut sujud, Allahu Akbar. Kalau ini mah tenang, emang orangnya gendut, udah kejepit sama pantat. Nah, lihat. Salat maghrib, imam baru baca Al-Fatihah. Rakaat pertama, perutnya mulus, blebok, tahanin kentut. Ini siratal mustaqim. Imam walad dolin. Habis itu imam baca juga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ya Yasin. Yasin panjang banget Yasin. Padahal imam baca Yasinnya cuma 5 ayat. Tapi karena tadi udah kebelet pengen ya Yasin panjang banget. Maka sholat nahan kentut, sholatnya sah. Sholat nahan kentut, sholatnya sah. Cuma pekerjaan menahan kentutnya menjadi makruh. Jadi ketika memang udah blebok pengen kentut, udah buang aja batalin. Batal, keluar, wudu, masuk lagi ke dalam, ternyata imam udah selesai. Katakan begitu ya. Imam udah selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita sholat akhirnya munfarid. Kita sholat sendiri, kita sholat nggak jamaah jadinya. Ya, katakan begitu ya. Maka pahala berjamaah kita di mata Allah tidak hilang. Ketimbang tadi kita seratus. Baik. Ini rawatin orang gimana? Pasti tenang. Baik. Ketika tadi kita ada di tengah batal, boleh di sini itu. Ya, di belakang orang. Jangan udah batal jalan di sini. Ini kok. Ya. Itu kan memang bentuk orang yang ini tapi pengalaman begini, mohon maaf. Ya, saya tanya apa? Saya tanya sekarang balik lagi. Ya, abang tadi nanya, saya kan. Sekarang saya tanya apa? Sekarang kalau yang jadi imam, ustaz, yang jadi imam kiai, terus dia batal kentut, cuman jamaah nggak ada yang tahu, nggak ada suaranya, nggak ada baunya, yang tahu cuma imam doang sendiri. Itu terus jadi imam apa keluar? Ini kiai bang, ini ustaz, keluar nggak? Keluar. Biar kiai yang ustaz keluar. Benar? Biar kiai, biar ustaz. Kalau dia batal karena kentut, walaupun nggak ada yang tahu cuma dirinya sendiri, wajib keluar. Cuma mohon maaf, kalau kita batal karena kentut lagi jadi imam, wajib keluar. Tolong, biar paham. Ini kadang-kadang mohon maaf, wajib keluar jadi imam lagi ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
betul. Batal kan? Batal kan? Keluar kan? Jangan lagi nunggu keluar lari aja. Itu jamaah di belakang lihat imamnya lari-lari semua. Wajib keluar, tapi harus tahu caranya. Ketika jadi imam, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tuh, i'tidal dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal kasih kode sama jamaah di belakang. Subhanallah. Nah, ada pintu nih, ada pintu sini. Makanya ini masjid, di mana-mana kita masuk masjid harus ada pintu keluar. Supaya apa? Imam kan bukan malaikat. Satu ketika tuh imam batal ada pintu buat lari keluar, dia bertuntut di belakang. Ini kadang-kadang ada mimbar kagak ada pintu di sini, Pak. Ini sepele dan ini hari-hari. Kalau kita nggak pahami, kacau sholat kita. Ya, nih lihat nih. Saya pengalaman begini. Kenapa saya sampaikan? Udah jam 1 tuh sekarang ini. Nih, pengalaman begini. Hari itu saya bawa jamaah haji saya 7 bis. Ceritanya ziarah. Saya alhamdulillah Bapak tiap tahun berangkat haji, tiap bulan bawa umroh. Jadi jamaah yang sudah pulang ke tanah air kita buat dalam rangka silaturahmi, tetap ada dakwah di dalamnya. Jadi saya bawa 7 bis itu ziarah waktu itu. Azan maghrib jamaah bilang begini, Ustaz cari masjid besar aja Ustaz. Kita sholat di masjid yang besar bareng-bareng semua Ustaz. 7 bis parkir. Ya udah cari masjid besar, kita berhenti calling semua bis yang lain. Berhenti di situ sama-sama. Udah. Bis paling depan berhenti dapat masjid besar, telepon-teleponan sampai sana 7 bis. Rapi untuk semua, masjid ada di atas, kita naik ke atas. Lalu di atas, ya mohon maaf, duduk kayak ajengan gitu. Saya deketin. Ajengan, punten ajengan di payung jadi imam. Wios, abdi sareng jamaah di belakang imam. Itu ajengan bilang begini, mangga akan wae seueur jamaah anak di payung jadi imam. Ah wios, anu biasa wae dia, mangga di payung jadi imam. Akhirnya tuh Ustadz tuh ajengan jadi imam. Saya dengan jamaah saya 7 bis semua di belakang jadi makmum dan orang-orang situ juga. Saya ingat betul saya dapat di saf ketiga, adanya di pojok. Itu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, nikmat Pak, ya nikmat banget, ya suaranya sama kayak imam di Masjid Nabawi. Saya lagi sholat di belakang di saf ketiga, nikmat ya Allah, enak banget di suara imam, ya Allah nikmat, ya, lancar sholat. Rakaat kedua juga begitu Pak, ya. Suaranya bagus, nikmat kita dengerin baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga Pak, ini yang dibilang benar-benar imam. Kenapa? Nabi katakan tawilu sujudakum, berlama-lama engkau dalam sujud. Itu imam rakaat ketiga sujudnya lama sujud. Subhanallah saya sampai udah 27 kan subhanallah belum bangun juga. Dalam hati saya nggak boleh jelek sangka. Lagi sujud saya berpikir ya Allah, ini benar-benar ajangan. Sujudnya lama banget ini ya Allah. Emang lama banget Pak. Sob yang pertama nih yang di belakang imam, rupanya penasaran Pak, dia begini. Pas dia begitu dia lihat imamnya kagak ada Pak. Imam kagak ada, bukan dia gantiin, dia nengok belakang. Wewe imam gak ada. Batal Pak satu masjid. Termasuk saya batal. Ya rupanya itu imam batal. Ya memang wajib keluar lah. Tapi kan wajib keluar ya jangan lu tinggal orang lagi sujud. Ya orang lagi sujud, ya rupanya ada pintu samping emang ada di sini. Kagak pakai pintu, dia main lari aja. Orang ditinggalin semasjid sujud semua.
Lihat lagi sujud nih. Matanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tuh. Jangan main lari aja tinggalin jamaah lagi sujud. Bangun dulu, duduk. Allahu Akbar. Kasih kode sama jamaah di belakang. Subhanallah. Kamu keluar. Melihat imam batal keluar, persis yang di belakang imam, dia yang menggantikan jadi imam. Bagaimana menggantikannya? Cukup maju dikit aja. Oh, udah segini aja. Dia satu maju, yang sini nggak usah maju. Satu maju dikit, maju. Imam semuanya. Bang, maju satu aja. Majunya dikit aja, Bang. Ini mentang-mentang gantiin imam. Imam di situ keluar, gantiin imam, majunya. Begitu juga. Enggak begitu juga. Ketika kita pahami cakep jadi. Makanya mohon maaf Bapak Saudara, inilah fungsi. Ini fungsi kenapa kita ngaji nih yang kayak begini nih, supaya ngerti, supaya paham. Ini diajak ngaji susah banget sih. Ya Allah, ya. Ayo deh, makmurkan masjid ini ya. Walaupun mohon maaf dari teman-teman dari Kompas, dari apa? Kompas Media. Teman-teman dari Kompas, di dalam sana tidak ada masjid, ini jadikanlah sarana buat kita ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah masjid walaupun di tengah-tengah masyarakat menerima kita untuk bisa berjamaah di sini. Ayo makmurkan masjid ini. Supaya apa? Menambah kualitas iman, menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jam 1:10 jam saya. Ya, mohon maaf. Saya kalau disuruh cerita begini banyak banget pengalaman-pengalaman yang terjadi. Lo udah ngundang aja lagi ya. Sebab kalau kebanyakan juga Baik Bapak Saudara, sebelum saya tutup, saya pengen ngajak. Ini suasananya bulan Ramadan Syawal Zulqa'dah ya. Ini Zulqa'dah yang sebentar lagi Zulhijjah ya. Saya ingin mengajak Bapak yang hadir pada siang hari ini membeli pintu surganya Allah. Yang saya katakan, saya ini sedang membangun pesantren khusus tahfizul Quran. Persis alamatnya di Jalan Raya Rawakuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah sekarang ini lantai 3 sedang dibangun masjid untuk anak-anak santri. Inilah kunci kita ke surga sesungguhnya Bapak. Uang yang ada di dompet, uang yang di kantong itu belum tentu rezeki kita. Ketika kita ikhlas membantu pembangunan masjid, dan itulah sesungguhnya rezeki kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak yang hadir, ayo beli kunci surganya Allah. Ya. Beli kunci surganya Allah. Berapapun rezeki yang Bapak berikan, itu tadi saya sudah bicara dengan Ustaz Tori. Ustaz Tori bilang itu ada sorban nanti di tengah Ustaz. Silakan Bapak yang punya rezeki lempar saja di atas sorban dan nanti kita akan hitung sama-sama ya. Kita akan hitung sama-sama dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam website saya ya, www.utuh.org. Insya Allah semua donasi, bantuan dari teman-teman, dari kantor, dari perusahaan semua masuk di sana ya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua dan Allah berkahkan rezeki kita. Jangan takut Bapak, jangan khawatir. Saya katakan mohon maaf, saya itu punya tanah memang itu enggak banyak. Saya wakafkan untuk pembangunan pesantren khusus tahfizul Quran. Walaupun di awal istri enggak setuju, anak enggak setuju, ayah ini Jakarta, nanti tanah akan mahal begini. Saya cuma bilang, ayah pengen berniaga dengan Allah. Ayah pengen berjual beli dengan Allah. Kalau ayah pengen berjual beli dengan Allah, ayah enggak pikir rugi dan untung. Dan ayah sangat yakin untungnya pasti, ruginya tidak. Saya tanamkan buat anak, buat istri saya, alhamdulillah mereka setuju. Ketika mereka setuju dibangun tadi pesantren khusus tahfizul Quran, Bapak, ini yang saya rasakan. Tidak lama Allah menggantikan saya punya tanah yang cuma berapa ratus, berapa ribu meter saya wakafkan. Allah ganti saya di Sukabumi dengan tanah yang lebih luas, 3 hektar. Saya beli enggak? Ya. Tiba-tiba orang telepon, Ustaz, bisa ketemu Ustaz? Di mana? Di Tol Ciawi Ustaz. Kalau bisa jam kerja. Bawa KTP ya Ustaz. Oh ya udah. Sampai sana
Ustaz iring-iringan Ustaz, ikut saya. Saya disuruh bawa istri saya bawa. Kata istrinya begini, ya mau kemana dia? Tahu. Ikut tuh mobil dia, arah Sukabumi. Tiba-tiba masuk ke dalam kantor notaris. Istri saya bilang begini, ya kantor notaris ya. Bininya kali notaris, saya bilang begitu. Kita diajak ke kantor bininya ini. Saya sang goblok nih nggak ngerti, ya udah kantor bininya kali ini. Masuk sana, Ustaz duduk Ustaz sebentar, dia masuk ke dalam ruangan kantor notaris. Tiba-tiba dia keluar, Ustaz mana KTP Ustaz? Buat apa sih Pak? Dia bilang begini, Ustaz saya pengen jual tanah sama Ustaz. Lah, saya kagak punya duit. Enggak, saya nggak mau beli, saya kagak punya duit. Enggak Ustaz, saya pengen jual beli sama Ustaz. Katanya dia begitu, aktingnya jual beli. Tapi bukan jual beli Ustaz, saya pengen kasih sama Ustaz. Berapa banyak Pak? 3 hektar. Ya Allah. Tunggu sebentar Ustaz. Dia bawa waktu KTP saya, dapat setengah jam keluar dipanggil saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Dia tanda tangan, bininya tanda tangan. Bini saya ikut tanda tangan nggak Pak? Nggak usah bini Ustaz lagi. Kalau bini saya menyetujui boleh tanda tangan, bini Ustaz nggak usah. Udah. Selesai tanda tangan, Pak Ustaz kita lihat lokasi Pak Ustaz. Ikutin lagi mobil saya, ikutin. Dalam mobil nih istri saya bilang begini, ayah ini bener apa kagak? Ya, ini bener apa kagak? Bener dong. Maka kalau untuk Allah jangan mikir-mikir, ya. Kalau untuk Allah jangan pernah mikir-mikir. Ya. Mohon maaf Bapak hari ini Ustaz saya nggak ada duitnya sekarang Ustaz. Boleh nggak Ustaz saya transfer? Silakan. Ya ke 7093 181818. Bank Syariah Mandiri 7093181818. Bank Syariah Mandiri atas nama Utuh Peduli Sesama garis miring Yayasan Al-Banda, ya. Utuh Peduli Sesama garis miring Yayasan Al-Banda. Apa sih utuh? Utuh itu singkatan Pak, Utuh Ustadz Taufik Nuh. Jangan uje aja Ustaz Jeffrey, utuh Ustaz Taufik Nuh begitu ya. Yang mana? Yang topinya kayak kue cucur. Baik Bapak yang mau transfer silakan ya. 7093181818 atas nama Utuh Peduli Sesama. Yang ada sekarang silakan nanti dilempar di atas sorban warna biru, dan sorban itulah nanti pada hari kiamat dia akan menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sama-sama kita berdoa. Allah berkahi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim, wa qala ya karim, wa qala ya karim. Ya arhamar rahimin, hamna ya arhamar rahimin. Hamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi karatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man bi ahli yaghfir wa yarham. Ya dafil bala'i Allah, ya dafil bala'i Rahman, ya dafil bala'i Rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang 10 belum saya bahas ya. Insyaallah ketemu lagi pada bulan-bulan mendatang. Assalamualaikum.